Blokade ketat yang dilakukan Israel di jalur Gaza telah memperburuk krisis kemanusiaan yang terjadi. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa lebih dari 900 warga Palestina meninggal dunia, serta 6.000 lainnya mengalami luka-luka saat berjuang mendapatkan bantuan makanan dan air. Melalui pernyataan yang disampaikan pada Minggu 20 Juli 2025, pihak kementerian menyampaikan bahwa kelaparan sengaja dijadikan sebagai senjata untuk memperparah kehancuran sistem kesehatan yang sudah lumpuh. Blokade yang berkepanjangan disebut menjadi penyebab utama melonjaknya jumlah korban di wilayah yang terkepung tersebut. Dilaporkan ratusan warga Palestina gugur sebagai martir. Kementerian juga menyoroti bahwa banyak dari korban tewas terjadi di depan kamera. Namun dunia internasional dinilai masih memilih bungkam dan tidak memberikan respons yang cukup terhadap tragedi kemanusiaan ini. Lebih lanjut, sebanyak 71 anak-anak dilaporkan meninggal dunia akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Kementerian memperingatkan bahwa lebih dari 2 juta warga Gaza saat ini hidup dalam ancaman kelaparan ekstrim dengan kondisi yang disebut telah mencapai tingkat bencana kemanusiaan. Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan menggelar pertemuan tertutup dengan Ali Larijani, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei di Moskow pada Minggu 20 Juli 2025. Dilaporkan pertemuan itu membahas perkembangan situasi kawasan Timur Tengah serta isu sensitif mengenai program nuklir Iran. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut, Larijani menyampaikan pandangan resmi dari Teheran terkait eskalasi krisis di kawasan Timur Tengah. Selain itu, ia juga membawa pembaruan mengenai jalannya program nuklir Iran yang terus menuai sorotan internasional. Peskov menyebutkan bahwa pembicaraan ini mencerminkan hubungan diplomatik yang aktif hingga intensif antara Rusia dan Iran, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Lebih lanjut, Rusia dikatakan menegaskan kembali posisinya yang konsisten dalam mendukung upaya stabilisasi kawasan. Moskow juga menekankan pentingnya penyelesaian politik atas permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas nuklir Iran. Iran dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan penting mengenai program nuklirnya bersama 3 kekuatan besar Eropa pada Jumat 25 Juli 2025 mendatang di Istanbul. Mengutip Al Jazeera, pertemuan ini digelar setelah Inggris, Prancis, dan Jerman mengeluarkan peringatan tegas bahwa sanksi internasional terhadap Teheran bisa kembali diberlakukan jika negosiasi tidak segera dilanjutkan. Di sisi lain, negara-negara Eropa yang tergabung dalam Troika E3 menegaskan bahwa mereka siap memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Iran pada akhir Agustus apabila pembicaraan antara Teheran dan Washington gagal mencapai kemajuan signifikan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa jika Uni Eropa dan E3 ingin memainkan peran dalam perdamaian regional, maka mereka harus menghentikan pendekatan berbasis ancaman dan tekanan. Ia juga menyebut mekanisme snapback sanksi sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar moral maupun hukum. Iran mengklaim telah menggantikan sistem pertahanan udaranya yang rusak dalam konflik bersenjata dengan Israel pada bulan lalu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Komandan Operasi Angkatan Darat Iran Mahmoud Musavi pada Minggu 20 Juli 2025. Musavi menyampaikan bahwa beberapa unit pertahanan udara milik Iran memang mengalami kerusakan dalam serangan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kerusakan itu tidak ditutup-tutupi, serta telah ditangani menggunakan sistem cadangan yang telah disiapkan sebelumnya. Mengutip pada Ynet News, ia juga menambahkan bahwa penggantian sistem dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dalam energi. Sistem pengganti itu disebut telah ditempatkan di lokasi strategis untuk memastikan wilayah udara Iran tetap aman. Sebelumnya, fasilitas produksi rudal Iran diserang Israel. Menyusul serangan tersebut, Iran sempat memamerkan sistem pertahanan udara buatan Rusia melalui latihan militer sebagai bentuk pemulihan dan kesigapan pertahanan nasional. Sejak beberapa minggu terakhir, serangkaian ledakan misterius dilaporkan terjadi di sejumlah kota di Iran. Dilaporkan menimbulkan dugaan adanya operasi rahasia yang masih berlangsung. Banyak pihak mulai meragukan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kecelakaan teknik semata. Analitik politik Iran, Dr. Nima Baheli, menilai ada pola yang mencurigakan dari serangkaian ledakan ini. Ia menekankan bahwa frekuensi insiden dan minimnya penjelasan dari pihak berwenang menimbulkan banyak pertanyaan. Adapun pendapat lain yang menegaskan adanya keterlibatan Mossad dalam serangkaian insiden ini, bahwa presisi serangan di berbagai lokasi sensitif sangat menyerupai pola operasi Mossad. Ia menilai tidak semua aset intelijen Israel terbongkar selama konflik, sehingga sangat mungkin masih ada kemampuan yang dipertahankan di lapangan hingga saat ini.
Mengutip dari Ynet News, operasi rahasia semacam ini memang sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang Israel. Menurutnya, aksi yang dilakukan secara diam-diam dan terarah seringkali lebih efektif untuk mempengaruhi musuh tanpa menimbulkan eskalasi besar. Militer Israel dilaporkan tengah membangun sebuah pos rahasia baru yang diberi nama Israela di wilayah Gaza Utara. Pendirian pangkalan ini disebut sebagai upaya antisipatif untuk mencegah kemungkinan serangan dari jalur Gaza. Mengutip dari IRNA, diketahui bahwa Israel merupakan fasilitas serbaguna yang tidak hanya dirancang sebagai markas militer, melainkan juga sebagai garis pertahanan tambahan untuk menghadang potensi invasi mendatang dari pihak musuh. Dilaporkan pos ini dibangun berdekatan dengan dua pos militer lainnya yang telah lebih dulu berdiri. Letaknya strategis menghadap langsung ke beberapa wilayah utama di Gaza Utara, termasuk Beit Hanoun, Beit Lahia, Jabalia, serta area kota Gaza yang terlihat dari kejauhan. Sementara itu, Komandan Batalion 969 yang bertanggung jawab atas proyek ini mengungkapkan bahwa meski pembangunan sedang berlangsung, unitnya tetap aktif menjalankan operasi tempur melawan kelompok Hamas di Beit Hanoun. Jika hal itu terjadi, mereka memperkirakan keputusan tersebut akan mencakup penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza, termasuk dari pos Israel yang kini tengah dibangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.